Sorry, tadi kepotong ya, kepotong sama durasi dari sini yang 10 menit. Kita lanjut. Jadinya ya kayak begitu ya. Enaknya kita kerja di dunia KD, kita ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter, kita bisa dengar banyak cerita. Nah, itu yang tadi gue sebutin di dunia nyanyi, di dunia acting ya. Sekarang di modeling. Nah, ini lebih maju lagi, udah tahun 2000 belasan lah ke sini, dimana gua kerjaannya itu terima pijit door to door ya, tapi khusus untuk perempuan. Jadi gua ada langganan ini, dia itu model, ibunya haji, udah haji, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Dia ini ikut model itu dari masih remaja gitu ya, dari ya mungkin dari umur 10-11 tahun dia udah ikut tampil sana sini lah ya, di mall apa segala macam, sampai akhirnya dia itu sekarang terakhir itu yang gue dengar dia cerita sama gue, dia jadi model catwalk sama model di majalah. Nah, karena gue sering mijet dia, jadi dia tuh suka cerita, tahu nggak, aku kan sebenarnya simpenannya ini pejabat ini gitu kan. Tahu nggak, ini BH aku beli berapa ini satu setel harganya 750.000. 750.000 tahun 2000 ya, di bawah 2015 lah, antara 2012 sampai 2015 begitu. Harganya 750.000 satu setel BH sama CD doang. Terus kan kemarin aku pergi ke sini, ke sini itu semua duitnya. Terus dia bilang, aku sih mau nikah, tapi sama laki-laki yang bisa ngasih aku, buat aku aja, buat aku beli kosmetik segala macem, yang di luar rumah tangga itu 10 juta. Jadi kalau untuk bayar listrik dan segala macam ya harus lebih gitu loh. Nah, aku nggak mau, karena aku udah biasa hidup kayak begini, hidup mewah, udah enak. Aku nggak mau dong kalau udah hidup biasa, hidup enak, jadi kayak begini kan jadi susah. Aku nggak mau, kata dia. Jadi aku mau dapat laki-laki ya minimal ngasih 20-30 juta sebulan, kata dia. Terus gue tanya, itu kalau di catwalk itu ganti bajunya gimana, gue bilang. Terus kata dia, biasa lah kata gitu ya. Kita sih namanya kalau udah di belakang panggung gitu, catwalk kan harus buru-buru ya ya. Kita cuma pakai CD doang, nggak pakai BH, nggak pakai apa-apa, ya udah baju di situ, fitting di situ, semua di situ. Orang lihat badan kita bolak-balik mondar-mandir ya kita udah masa bodoh, udah cuek aja, udah nggak peduli gitu. Gua nanya kayak gitu karena waktu gua masuk, dia tuh dari lantai 2 teriak, itu udah nggak pakai BH, cuma pakai celana dalam. Dia buka BH gitu loh. Dia dari atas teriak, sini naik padahal di bawah itu ada omnya lagi duduk. Kata gue tuh, astagfirullah, ini anak buka BH aja di depan omnya gitu loh, buka aja BH, terus cuma pakai CD aja. Ampunan deh. Terus udah gitu dia juga bilang, cerita sama gue, ya kalau di dunia modeling ya gitu, kalau kita mau kepake di sini, maksudnya sering dapat job gitu ya, kepake buat dapat job foto, catwalk dan segala macem, ya kita ya harus bisa pintar-pintarnya kita ngelobiin itu desainer lah, siapalah, katanya gitu kan, ya biar kita bisa ngelobinya gimana, kata gua. Ya itulah, ya dipakai. Laki juga sama, iya sama, laki juga. Jadi kalau di modeling itu nggak aneh model-model cowok juga suka kok dipakai, katanya gitu. Kalau emang ya dia ya si bosnya ini seneng sama cowok, ya si cowok itu ya dipakai gitu loh, model cowok tuh dipakai gimana gimananya. Cuma sekarang catwalk lagi sepi gini. Ngerti kan kenapa gua itu enggak ngikinin anak-anak gua, karena gua nggak mau
anak-anak gue masuk dunia entertainment, masuk dunia modeling, itu mereka bisa jadi PSK terselubung istilahnya ya, kayak gitu ya. Kalau jadi artis emang yang menjadi penyanyi ya gue juga udah tahu lah namanya. Itu kadang-kadang kita ya supaya dapat peran utama, supaya kita gimana ya, ladenin produser, ladenin sutradara, kadang-kadang kita jadi piala bergilir gitu kan, supaya tetap dipakai gimananya ya, kayak begitu gitu loh. Makanya apa ya, ngeri. Selain itu juga denger dari yang langganan modeling gue ini juga, dia kan kehidupannya ya minum gitu ya, ya free sex juga, gimana, hedon lah ya, kehidupan hedon gitu kan, clubbing sana sini segala macem. Jadi kalau gue juga kebenaran gue bukan orang yang gila duit ya, gila harta ya, gila kekayaan. Jadi ngapain terkenal gitu loh, ngapain terkenal kalau harus kayak begitu kehidupannya. Gue nggak suka gitu loh, gue nggak setuju gitu ya. Jadi ya kita kalau mau kaya ya dari kaya yang bener lah gitu loh, yang bener-bener halal, walaupun kita susah dapetinnya, tapi yang bener-bener halal lah, yang baik gitu ya. Kalau kayak gitu kan ngerusak badan gitu, jadi ngerusak segalanya lah. Nah kayak gue nggak ada anak-anak gue yang gue izinin masuk dunia entertainment, nyanyi apa segala macam, nggak deh gitu loh. Kalau nyanyi untuk di gereja ya nggak apa-apa, nggak masalah nyanyi untuk di gereja gitu ya, gue nggak masalah kalau kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk jadi terkenal, jadi penyanyi terkenal, enggak. Tambah lagi kemarin gue denger di podcast itu ada dia cerita soal tentang ya, balik lagi tadi ya, nyambung sama yang tadi video di awal, gereja-gereja yang satanik itu, yang setan. Dia ikut satu sekte gitu, dan dia lihat katanya di situ ada orang tua, laki bini bawa anak perempuannya baru umur 14 tahun, digarap sama berapa orang, digarap di situ sama berapa orang. Karena apa? Ini gue nggak tahu si anaknya yang pengen jadi model terkenal atau orang tuanya yang pengen anaknya jadi model terkenal. Tapi sama si host yang ini podcastnya ini nanya ke si narsum, tapi tuh anak gimana sekarang, terkenal nggak, jadi model terkenal nggak? Iya, jadi model terkenal tapi di luar negeri, bukan di Indonesia. Dia terkenal tapi di luar negeri. Tapi lu bayangin, itu anak umur 14 tahun masih perawan. Gua aja yang diperawanin sama pacar gua aja ngejerit kayak pantau ya, mainnya pelan gitu, gimana itu apalagi baru 14 tahun, lebih kecil dari gua waktu diperawaninnya. Dipakai sama berapa orang di saat yang sama, itu gimana robeknya kemaluan dia. Dan itu disaksikan oleh orang tuanya, ada di situ loh, dilihat loh sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nganterin itu anak ke situ. Segitunya loh kita kalau pengen terkenal itu, pengorbanan kita itu kalau pengen jadi terkenal itu gila. Kalau pakai jalur merah ya, pakai jalur merah tuh aduh segitu ngerinya. Kalau kita pengen terabas gitu ya lewat jalur merah supaya cepet gitu ya, supaya cepet naiknya. Itu kan yang terjadi sama Jaden kan, sama JB, sama orang tuanya. Untuk sukses, untuk kesuksesan, untuk ketenaran, tapi anak korban kayak begitu. Sama kan kasusnya.